Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dengan NIM 123420028 dari Kewarganegaraan R50 dengan dosen pengampu Putri Agung MPD. Di sini saya akan mewawancarakan satu sivitas akademika dari ITERA mengenai kewajiban dan hak warga negara. Oke, di sebelah saya sudah ada Bang Yoga. Beliau sebagai wawancara saya. Jadi di sini saya akan menanyakan langsung, menurut Anda, definisi pelaksanaan dan hak kewajiban warga negara itu seperti apa sih? Oke, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara itu kita bisa ya melakukan hal-hal seperti mematuhi aturan lalu lintas gitu. Lalu dan juga ketika kita punya suatu aspirasi gitu, kita perlu mengungkapkan gitu ke pemimpin, terutama mungkin ke kepala desa ataupun kalau di tingkat di provinsi DPRD misalnya, atau gubernur langsung, atau secara massal itu bisa melakukan demo lah, kayak seperti mahasiswa gitu. Nah tapi sejauh ini yang sesuai dengan kemajuan teknologi itu para netizen itu lebih mengungkapinya ke lewat sosial media gitu, kayak Instagram, kemudian TikTok dan sebagainya gitu. Dalam pengalaman Anda, kewajiban warga negara apa sih yang paling sering Anda lakukan? Oke, adapun kegiatan gitu ya, untuk implementasikan itu, yang pertama, yang pasti ya bayar pajak ya. Nah, karena itu suatu kewajiban itu untuk iuran ke negara, dan itu nanti kembali juga ke kita gitu fasilitasnya. Lalu kita juga harus menjaga fasilitas umum yang telah diberikan, misal kayak masjid atau jembatan atau jalan, itu kita perlu merawat gitu. Lalu kita juga bisa membantu masyarakat di sekitar kita, itu salah satu dari hak dan juga kewajiban kita gitu sebagai warga negara di Indonesia itu sendiri. Oke, menurut pendapat Anda, apakah pendidikan tentang hak dan kewajiban di negara kita itu sudah cukup memadai? Apa yang mungkin perlu ditingkatkan? Kalau untuk memadai atau tidaknya pendidikan hak dan kewajiban di negara kita, menurut saya sudah cukup. Cuma perlu dimasifkan lagi oleh Kementerian Pendidikan, terutama ke sekolah-sekolah, supaya teman-teman dari siswa itu, adik-adik kita sampai ke mahasiswa juga paham gitu terkait dengan hak dan kewajibannya itu sebagai warga negara. Misal melalui mata pelajaran PPKN, atau di kampus juga itu ada pelajaran kewarganegaraan dan juga Pancasila. Dan perlu juga tidak hanya secara teori, tapi kita juga perlu secara mengamalkan nilai-nilai positifnya di dalam hak dan kewajiban itu sendiri ke kehidupan kita sehari-hari.